Selamat pagi Sobat Mitra Mina Bahari, kembali lagi bersama kami di sini di Rapikan. Masih bersama saya Jeniarti Rani Saranga. Saya kembali menyapa Anda saudara-saudara semua di penonton Rapikan hari ini dengan topik 1 dekade IAFM Indonesia, perspektif sumber daya manusia di tayangan Rapikan Live Talk. Dan untuk narasumber kita pada pagi hari ini telah hadir bersama saya di studio Rapikan, Bapak Dr. Suharyanto, SPI MSI. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya pagi hari ini? Selamat pagi Mbak Jen, kabar baik. Puji Tuhan, baik ya Bapak ya. Iya. Segar sekali pagi hari ini kedatangan tamu yang saya lihat ini ada aura-aura sumringah di sini Pak hari ini di studio. Harus Mbak. Positif sekali ya auranya pagi hari ini. Saya juga menyapa sobat para pendengar setia Mitra Mina Bahari yang ada di rumah bahwa tayangan hari ini akan ditayangkan di kanal YouTube Politeknik AUP. Untuk para pendengar setia dapat mengakses melalui kanal YouTube @Politeknik AUP di Instagram ataupun di YouTube Politeknik AUP. Nah, sebelum mengawali nih Pak untuk podcast kita pada hari ini, boleh saya bacakan sedikit riwayat hidup dari Bapak yang saya terima? Iya, mungkin ringkas-ringkas saja. Diringkas-ringkas saja karena perlu diketahui nih Sobat Mitra Bahari. Ini ada pengalaman riwayat kerjanya. Banyak ya Pak, baik di dalam maupun di luar. Oke. Bapak Suharyanto kelahiran 1961. Sudah menikah ya Bapak ya? Istri ada? Ada Mbak. Ada 1. Oke. Anak ada berapa sekarang Pak? Sudah berapa? 3 Mbak. Ada 3 anaknya Pak ya. Jadi Bapak salah satu yang telah berkontribusi dalam ilmu teknologi perikanan, baik manajemen perikanan, dan telah berpengalaman dalam mengatur dan menyelesaikan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan program pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan profesi Bapak saat ini. Untuk pendidikan, pada tahun 1988 meraih diploma perikanan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Diklat AUP Jakarta. Dilanjutkan dengan sains terapan pada tahun 96 di Institut Pertanian Bogor IPB. Masih di Institut Pertanian Bogor, dilanjutkan hingga ke jenjang magister dan akhirnya doktor pada tahun 2005. Kemudian di riwayat singkat juga di sini Bapak, sebenarnya ada nih banyak Sobat Mitra Benda Bahari semua di rumah ya, pengalaman kerjanya, tapi saya ringkas-ringkas aja yang saya lihat menarik di sini ya Pak ya. Untuk pengalaman kerja pertama tahun 1991, benar Bapak? Sebenarnya PNS saya 86 Mbak. Oh 86 ya, cuma itu dosennya itu ya. Oh iya, mulai mengajar ya Pak ya, mulai membagikan ilmu kepada para mahasiswa. Nah, untuk 1991 sampai 1993 sebagai nahkodah di kapal perikanan, kemudian dilanjutkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Kemudian saya tandai di tahun 2006 sampai 2008 di Sekretaris Dewan Penguji dan Penilaian Sertifikasi Perikanan Personil Kapal di Jen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Iya. Benar Bapak. Dewan Penguji Keahlian Pelaut. Pelaut. Oke. Iya. Tahun 2011 juga sebagai perencana pengelola perikanan wilayah perikanan WPP, konsultasi di Dirjen Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan Perikanan, benar Bapak. Iya. Pernah juga sebagai pelatih pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan pada tahun 2013. Juga terdaftar pada 2 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2011 sebagai anggota Pokja IAFM di Kementerian Kelautan Perikanan juga. Dan sampai sekarang masih aktif mengajar sebagai peneliti, sebagai riset, sebagai dosen di Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan juga sebagai reviewer Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan. Nah, Bapak boleh dibagi sedikit nggak nih buat para pemirsa di rumah, pengalaman kerja apa aja nih kegiatannya selama dari Bapak mulai mengabdi sampai saat ini, ada nggak dari semua nih yang saya bacain, yang bahkan ada yang saya langkahi, pengalaman yang paling berkesan di Bapak selaku bekerja di bidang perikanan? Mungkin diceritakan sedikit Bapak. Yang jelas yang kemudian berkesan adalah begitu kita interaksi dengan teman-teman yang lain ya. Iya Bapak. Karena bagaimanapun juga kan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari kemanfaatan untuk perikanan itu. Jadi
Dimulai saya kan dulu di kapal Mbak ya, di kapal latih. Kapal latih. Ya, di kapal latihnya Diklat AUP. Kemudian setelah itu waktu itu kan masih Diklat AUP ya, jadi kita masih pelatih. Oke, Bapak. Kemudian dengan berjalan waktu, kemudian menjadi sekolah tinggi perikanan, baru jenjangnya adalah dosen. Ya. Karena jenjang dosen itu sehingga peningkatan kapasitas laju sekali waktu itu ya, di KKP. Jadi ya harus S1, harus S2, kemudian harus jenjang yang tertinggi yaitu S3. Sudah meraih doktor ya Bapak ya, alhamdulillah Bapak ya. Terus kemudian di sisi lain kan dengan kemunculan atau EAM di Indonesia ini, saya sudah bergabung dari awal 2010. Kemudian 2013 itu sebagai trainer di TOT kan, waktu itu FAO, kemudian bertempat di Kinabalu di Malaysia. Di Malaysia Bapak, berarti ada pengalaman di luar juga ya Bapak ya? Ya, setelah itu baru terus kemudian kita men-share kan ini kepada teman-teman. Jadi mulai dari Aceh sampai dengan ke Dobo Mbak, ke Arafura itu. Udah keliling Pak ya? Untuk sharing itu. Karena memang roadmap-nya dari EFM waktu itu salah satunya adalah peningkatan kapasitas ya. Kalau terakhir ini 2019-2020 lewat badan SDM kita kan ya. Iya Bapak. Di Puslat penyuluhan dan pelatihan mereka menyelenggarakan ini TOT juga ya. Baik Bapak, pengalaman hidup yang tidak singkat dan juga berkesan Bapak ya. Semoga diberi panjang umur Bapak untuk masih membangun terus perikanan kita, membagikan ilmu-ilmu kepada para mahasiswa dan juga para masyarakat khalayak umum lainnya. Oke, kita masuk kepada materi para Sobat Mitra Bahari. EAFM, Ecosystem Approach to Fisheries Management, pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Indonesia, dimulai dengan workshop pada tahun 2010. Peningkatan kapasitas Dantot dilaksanakan mulai tahun 2013, khususnya di Malaysia dan Thailand. 1 tahun sesudahnya, sudah diterbitkan indikator untuk pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem pada tahun 2014 dan dilanjutkan dengan pilot test di WPPNRI. Membahas mengenai EAFM atau pendekatan secara ekosistem, benar Bapak? Ya. Sebenarnya apa EAFM ini Pak, dan apa yang mendorong terbentuknya program ini atau pengelolaan ini Bapak? Ya, jadi EAFM ini tetap FM ya Mbak ya, tetap pengelolaan perikanan. Ada EA-nya, pendekatan ekosistem ya. Jadi tujuannya pasti untuk pengelolaan yang lebih baik. Lebih baik. Kenapa kita ke isu sistem? Karena sudah ada kesadaran pemahaman bahwa sebenarnya antar ekosistem itu kan ada konektivitas, kemudian pengelolaan yang telah dilakukan dalam beberapa kasus gagal gitu kan. Jadi orang melihat secara holistik. Oh iya, ini berarti ada yang belum terkoneksi kan ya, sehingga pengelolaan itu kita dekatkan dengan ekosistem gitu, ini. Dan ini pilarnya tetap berkelanjutan Mbak, tetap ya, karena kita harus menjaga ekosistemnya sehat, masyarakatnya sejahtera kan, kemudian tata kelolanya yang baik. Bapak. Memang mungkin nggak serta-merta kemudian pada level yang tinggi semua kan ya. Iya Bapak, tidak akan langsung tinggi. Tapi itu harus kita balancekan ya. Bapak. Ya. Tadi sedikit membahas mengenai sustainable keberlanjutan. Pada EAFM ini sebenarnya tujuan utamanya Pak, dibentuk pada awalnya tadi ini, tujuan utamanya apa Pak, pembentukan ini? Tadi yang saya sampaikan, karena sudah disadarin bahwa yang ada ini harus ditingkatkan, harus ada pengelolaan lebih baik, sehingga mereka memberikan mengestablish ini
pendekatan ekosistem ini. Ini sebenarnya adalah kita berbasiskan pengelolaan yang ada, ya, tetap pengelolaan ada. Kemudian bagaimana kelembagaannya? Ayo kita perkuat, ya, supaya nanti ada partisipasi lebih bagus begitu. Bagaimana SDM-nya? Ayo kita tingkatkan kapasitasnya, kan. Kemudian bagaimana tata kelolanya? Ayo kita tingkatkan, gitu ya. Jadi yang ada ini hanya kita tingkatkan. Termasuk juga di beberapa daerah kan punya pengetahuan lokal, Mbak, ya. Iya, Pak. Ayo itu juga kita kembangkan menjadi bagian itu. Kenapa? Karena sebenarnya basisnya ini adalah yang pertama adalah siapa saja sih pemangku kepentingan, yang benar, ada di Bapak. situ, ya. Karena sebelum ini berlanjut pasti yang utama dulu kita tentukan adalah unit pengelolaannya, ya, unit pengelolaan. Apakah itu unit pengelolaan itu area, misalnya kita Teluk Jakarta gitu, Iya, ataukah Bapak. mungkin spesies, mungkin sel perikanan demersal di mana gitu, atau mungkin kombinasi keduanya, sehingga dari sana akan bisa kita identifikasi pemangku kepentingannya. Mereka harus kita gerakkan untuk berpartisipasi di antara mereka, Pak, ya. Kemudian yang kedua adalah kita inisiasi untuk kerjasama antar masyarakat dan pemerintah, ya, yang biasa kita sebut co-management, ya. Iya, Jadi itu yang memang harus disiapkan, karena itu di rencana maupun waktu kita melaksanakannya, waktu plan ataupun waktu do-nya tadi, ya, ada beberapa yang memang harus kita siapkan. Harus ya. disiapkan dari awal, Bapak, ya. Ya, Jadi tidak semena-mena turun ke lapangan, tapi ada pemikiran sebelum itu. Iya, benar. Oke, Bapak. Sebenarnya prinsip apa yang terkandung, sudah Bapak sentil tadi sedikit kayaknya nih mengenai ekosistem, saya juga mendengar mengenai masyarakat. Prinsip dari IEFM ini sebenarnya apa, Pak? Prinsipnya tetap keberlanjutan tadi, Mbak, ya. Keberlanjutan. Yang 3 pilar tadi, yang kita ekosistem, kita masyarakat, kita tata kelola, itu ya, tetap itu. Kemudian harus kita sadari bahwa konektivitas, ya. Jadi kita nggak bisa sendiri, karena perikanan tidak bisa terpisah dari yang lain. Misalnya kita ngomong pendaratan ikan, pasti di sana ada perikanan, ada mungkin PDAM, mungkin ada PU, ya. Jadi lintas sektor begitu, Mbak. Lintas sektor, Bapak. Jadi kita nggak bisa kemudian sendiri. Inilah sebenarnya yang kemudian dimunculkan pada materi-materi peningkatan kapasitas pada EFM. Sebagai contoh, esensial FFM, ya. Ini bagi para praktisi lah gitu, Pak. Iya, Pak. Jadi mereka harus tahu dari hulu ke hilirnya EFM, ya. Kemudian kita juga punya lead, EFM lead, untuk leader, eksekutif, dan decision makers, Mbak, ya. Ini biar juga ada pemahaman di antara mereka bahwa kegiatan EFM ini lintas sektor, kan, Pak, ya. Ini di middle mungkin lebih senior lah gitu, ya. Lebih senior lagi, Bapak. Jadi nanti sambung yang bawah ditingkatkan kapasitasnya, yang di atas ya memahami sehingga dapat mendukung dari kegiatan-kegiatan yang di bawah. Oke, ya, gitu. Sampai di sini sudah bisa ada kata kunci nih sedikit, Pak. Kesinambungan, kerjasama, Pak, ya. Jadi benar-benar IEFM ini pengelolaan yang tidak bisa berjalan sendirinya. Yang saya tangkap dari pembicaraan Bapak, harus ada kesinambungan antar berbagai pihak, berbagai sektor, dan tujuan tadi itu, Pak, berkelanjutan. Di mata Bapak sebagai salah satu penggiat dan peneliti di bidang perikanan, ya, Pak, sudah sejauh mana menurut Bapak Indonesia menjalankan proses pengelolaan dengan pendekatan ekosistem ini? Ya, setelah 2014 itu kan kemudian kita ada semacam pilot projectnya, Mbak, ya. Jadi semacam uji lah, ya. Jadi uji di beberapa wilayah, kemudian termasuk di WPP, Mbak, ya. Kemudian hasilnya kita punya model flag di sana.
mana daerah yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau ya. Ini pada domain EFM-nya. Jadi di sini ada domain, kemudian yang kita lihat adalah indikatornya, sehingga nanti kemudian muncul tadi model flag tadi. Kemudian di sisi lain ini jadi kasus per kasus, Mbak, karena begitu kita punya suatu unit pengelolaan ya, kemudian tadi siklusnya tadi kita ada plan, ada do, ada recheck dan improve kan ya. Tadi telah saya sampaikan mesti harus ada persiapan itu. Hampir semua lokasi ya, ataupun spesies ataupun kombinasi yang kita uji cobakan sudah memberikan hasil, Mbak ya. Yang penting adalah sekarang, karena ini adalah juga sebagai alat monitor dan evaluasi, bagaimana kita tindak lanjut dari hasil yang model flag tadi, Mbak. Kalau yang kuning bagaimana bisa hijau gitu kan ya. Berapa lama, apa yang dilakukan, siapa yang bertanggung jawab misalnya gitu. Kemudian yang merah gimana kita bisa kuningkan dulu sebelum ke hijau misalnya gitu kan ya. Jadi pasti di sana perlu suatu ya semacam FGD lah dengan para pemangku kepentingan. Bapak. Ya, kembali lagi harus melibatkan banyak pihak ya Pak ya. Benar. Tidak bisa berjalan sendiri. Benar. Jadi gimana ini kondisi misalnya di sosial ekonomi ya, Pak. ini kok masih merah, bagaimana kita kuningkan? Jadi pasti di sana ada apa sih kegiatannya, atau bagaimana kita meningkatkan, misalnya ini masih di bawah UMR misalnya gitu, gimana paling tidak sama, berapa persen harus kita tingkatkan misalnya demikian, Mbak ya. Jadi tindak lanjut itu yang menurut saya akan lebih penting setelah kita mengakses atau kita menilai, memonitor ataupun tadi mengevaluasi. Dan ini hasil ini kan tentunya akan masuk kepada siklus berikutnya, Mbak, karena EFM ini kan suatu siklus yang berlanjut terus ya. Berkelanjutan Bapak ya, terus berputar siklusnya. Iya, jadi yang tadi hasilnya kita masukkan ke perencanaan lagi, terus nanti masuk evaluasi, hasilnya apa masukkan ke perencanaan. Dan ini kan adaptif, Pak ya. Jadi yang belum benar ayo kita benarkan, yang belum ada datanya misalnya ayo kita tambahkan ya. Jadi kita tidak menunggu semuanya harus komplit ya, semuanya harus sempurna semua. Yang ada ayo sambil berjalan nanti kita benarkan ya. Jadi Pak, adaptive management lah begitu ya. Manajemen benar Bapak. Jadi akan ada terus perbaikan dari monitoring dan evaluasinya benar, Bapak ya. Benar, ya. Bapak mungkin bisa dikasih contoh, Bapak sudah sejauh ini di daerah satu contoh yang pernah Bapak tangani kasus EIFM ini seperti apa Pak pengelolaannya, supaya Sobat Mitra Bahari di rumah lebih membayangkan misal di daerah pengelolaannya seperti apa sebenarnya nih Pak, prosesnya yang pernah Bapak temui di lapangan. Iya. Kebetulan ini adalah penelitian dari bimbingan saya magister, Mbak ya. Ada di Aceh, di Pulau W. Jauh ya Pak ya, bimbingan sampai ke Aceh. Iya, kebetulan mereka untuk tesis, jadi saya arahkan itu karena ada dua hal. Yang pertama adalah ingin mengetahui status dari sumber daya itu sendiri yang kita basiskan ini dengan EFM. Kemudian kedua, kesesuaian ya lokasi itu untuk wisata bahari. Jadi ini hal lain, ada dua hal. Yang pertama, mengapa itu, karena kita biar tahu sebenarnya bagaimana sih kondisinya, existing kondisi dari pengelolaan itu sendiri. Kemudian bagaimana kesesuaiannya, nanti akan kita gabungkan bagaimana keduanya akan menghasilkan suatu rekomendasi bahwa misalnya ini sesuai, misalnya kurang sesuai, kalau kurang sesuai apa yang kurang sesuai, dan seterusnya. Karena bagaimana juga kan wisata bahari ini juga akan bersinggungan dengan masyarakat di sana, Pak. Dengan masyarakat ya Pak ya. Dengan masyarakat di sana. Jadi itu salah satu. Kemudian beberapa kegiatan mahasiswa atau taruna kita arahkan juga, Mbak. Paling tidak mereka kan akan memahami bahwa setiap domain ya, misalnya domain sumber daya itu mereka ada indikator ya, dan mereka tahu mana sih indikator yang memang
berpengaruh atau kita sebut killing indikator pada sumber daya misalnya gitu ya Pak ya. Jadi secara pelan-pelan, meskipun kalau di tingkat taruna itu mereka nggak semua domain mereka ketahui, tapi paling tidak indikator-indikator itu akan mereka ketahui sehingga mereka punya gambaran ya secara singkat lah ya. Oh ya, sebenarnya misalnya untuk teknologi penangkapan ini ada indikator CPOE misalnya. Oh iya, ini penting. Jadi mereka setidaknya, kalau saya kebetulan basisnya adalah atau home base-nya di teknologi penangkapan ikan Pak ya. Dan mereka juga harus tahu itu bagaimana untuk sertifikasi awak kapal misalnya ya. Bagaimana untuk modifikasi alat tangkap, kaitannya dengan keberlanjutan. Dengan keberlanjutan. Jadi ternyata IFM ini bukan hanya di satu sektor, di satu lembaga ya Pak ya. Jadi bisa menyangkut dan juga bisa mengait untuk keberlanjutan ke depan, karena dapat diteliti, dapat ditelaah lagi oleh para generasi muda, khususnya kami yang para mahasiswa ya Pak ya. Tadi Bapak sedikit sudah menyinggung mengenai ternyata di IFM itu selain tentang teknis pengelolaan ya Pak, dibahas juga mengenai ekonomi dan juga tadi bahas mengenai pariwisata, dan tentunya itu akan berpengaruh kepada sosial ekonomi masyarakat. Berarti bisa kita ketahui dari sini Pak bahwa IFM ini cakupannya bukan hanya sekitar pengelolaan. Dia lebih jauh mengenai sudah menyangkut ekonomi, perbaikan lingkungan, dan juga mengenai sosial budaya masyarakat. Selama perkembangan IFM ini Pak, dari mulai tahun 2010 tadi Pak dicetuskan pertama kali, tentunya dalam kita pengembangan pasti akan ada kendala atau masalah yang dihadapi dalam prosesnya. Sejauh ini masalah apa yang Bapak ketahui atau pernah Bapak dapatkan di lapangan selama pelaksanaan IFM ini Pak? Silahkan. Iya, kendala pasti ada Mbak ya. Meskipun ini kan basisnya dari pengelolaan teman-teman yang sedang dilakukan kan ya. Iya Pak, benar. Tapi kita pengen ini lebih baik kan ya, sehingga kita terapkan siklus tadi Mbak ya. Oke, dalam perencanaan kita harus menentukan unit pengelolaan kita yang mana dulu gitu kan ya. Kita kan harus mengukur juga kapasitas yang akan mengelola Mbak ya. Oh, saya nggak bisa untuk seluruh kabupaten ini, saya hanya suatu kawasan tertentu. Kebetulan di sini ada Teluk yang ini merupakan hajat banyak orang Pak. Masyarakat gimana kalau mengelola Teluk? Oke, Teluk gitu Mbak ya. Kemudian pasti kita akan mengidentifikasikan tadi pemangku kepentingan, siapa saja sih yang sebenarnya terlibat di situ kan gitu ya. Iya, benar Bapak. Kemudian sekarang itu perannya apa sih, siapa yang menjadi kunci kan gitu ya. Karena bagaimana juga ini adalah nanti tanggung jawab bersama, dan ini pasti tidak hanya di sisi perikanan kan Pak. Mungkin di sana bersinggungan dengan wisata bahari, ada wisata bahari di sana bersinggungan dengan mungkin ada tambang gitu. Iya Pak, jadi bersambungan dengan pihak lain juga ya Pak ya. Lain, gitu. Tidak hanya di lingkungan kita tapi melebar nantinya. Iya, karena pasti harus ada suatu kepahaman dan kesepakatan bahwa kita akan mengelola bersama, sehingga akan muncul porsinya apa masing-masing dari pemangku kepentingan itu. Nah, itu. Kemudian di sisi pemerintah juga harus menginisiasi kerjasama dengan masyarakat Mbak. Sekarang masyarakat porsinya apa ini untuk pengelolaan ini kan ya. Harus diberikan tanggung jawab, diberikan porsi. Memang mungkin awalnya masih pemerintah semua kan Pak ya, tapi dengan berjalan waktu mungkin di sana ada industri, oke saya tak bantu ini misalnya gitu kan. Oh mereka ada resort, oke saya bantu ini misalnya gitu. Jadi ada dua hal, yang satu adalah di masyarakat sendiri, kemudian yang kedua adalah antara pemerintah dan masyarakat. Mungkin akan mengalami kendala adalah koordinasi kan Pak ya. Iya, benar Bapak. Kenapa saya harus berkoordinasi dengan perikanan? Saya kan nggak ke situ. Nggak ke situ. Jadi ada yang tidak memikirkan ini bukan bidang saya, ngapain saya harus ke sana gitu ya kan ya Pak ya Pak ya. Misalnya begitu di lapangan. Karena begitu kita ada pelabuhan kan mesti pasokan bahan bakar dari mana ini? Nah, mesti kita kan ngundang teman-teman yang juga terlibat di sana kan. Baik Bapak. Jadi gambarannya itu Mbak. Gambaran awalnya itu. Masih ada gambarannya awalnya itu ya Pak ya, bahwa tetap kembali lagi koordinasi dengan semua pihak, tidak dapat berjalan sendiri. Dan kepahaman bersama Mbak. Kepahaman bersama Pak ya. Untuk pengelolaan yang lebih baik. Oke Bapak. Jadi memang yang bersama itu lebih baik, karena sendiri aja itu kayak aduh nggak bisa kerjalan Pak. Iya.
Iya, Mbak. Untuk indikator, apa yang dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi? Tadi Bapak sudah singgung sedikit ya Pak ya, tentang monitoring evaluasi dalam siklus pengelolaan ini. Indikator apa Pak yang tadi Bapak sebutkan itu mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi ini mungkin bukan unik, tapi ini EFM Indonesia ini memang Mbak, spesial gitu ya. Karena di tempat lain mungkin nggak ada, tapi kita di sini ada alat untuk monitoring dan evaluasi, yaitu indikator di setiap domain dari EFM. Jadi misalnya kita mau melihat sumber daya ikan gitu Mbak ya, di EFM. Di sana sudah kita sampaikan indikator-indikatornya. Sebetulnya apa sih yang menjadi indikator atau yang memang berpengaruh terhadap sumber daya ikan itu? Kemudian di setiap indikator itu ada deskripsinya Mbak ya, deskripsinya. Kemudian deskripsinya itu ada nilainya. Kita dengan legat, jadi ada skala 1, 2, 3. Kalau 1 bagaimana, kalau 2 bagaimana, kalau 3 bagaimana. Jadi sebenarnya assessment ini adalah bagaimana setiap orang bisa melakukan kan Mbak. Diharapkan begitu Mbak. Jadi nanti kalau sama-sama melakukan kan akan lebih bagus Mbak ya. Karena ini boleh jadi dilakukan 2 tahun lagi gimana atau 1 tahun lagi gimana, silahkan ya. Karena mungkin kan dinamika dari ekosistem akan ada perubahan terus ya Pak ya. Jadi basisnya itu, dan itu sudah ada pedoman Mbak ya, pedoman penilaian indikator pengelolaan perikanan pendekatan ekosistem. Berpendekatan ekosistem. Sudah ada bukunya, oh, jadi sudah disusun Bapak. Ya, sudah 2014 sudah ada. 2014 sudah ada. Kemarin saya juga sempat buka, mereka sudah ada web sendiri Bapak untuk IFM khusus di Indonesia itu, dan indikator ini sebenarnya dapat mungkin dilihat mungkin ya Pak ya, di sana apa-apa saja poin atau faktor-faktor apa saja yang nantinya akan dinilai dalam situ. Iya, dan indikator itu kan itu adalah Mbak, kita basisnya adalah kesepakatan ya. Siapa tahu nanti di suatu lokasi atau suatu kajian kita nggak ketemu, itu bisa jadi. Atau mungkin ada hal lain yang menjadikan menurut pertimbangan kita adalah itu juga sebagai penentu gitu atau indikator. Boleh jadi bisa luas di situ Mbak, tapi tentunya dengan tadi justifikasi tadi ya. Jadi misalnya kalau tidak ada misalnya indikator ekonomi adalah salah satunya adalah misalnya besarnya tabungan gitu Mbak ya, misalnya tapi di sana kok nggak ada gitu ya, atau mungkin akan sulit diperoleh. Tapi dari masyarakat mereka muncul, Pak sebetulnya bukan itu yang penting, kita punya hasil banyak tapi kok nggak ada tempat pasarnya gitu misalnya kata. Jadi masalah ada dari berbagai sumber lah ini Pak ya, yang harus dicariin jalan keluarnya. Kita jangan terpaku pada tadi indikator, tapi bisa jadi di lokasi itu akan ketemu memang yang layak kita jadikan juga indikator. Jadi lebih luas lah Pak ya. Lebih luas ya Pak aja. Jadi menyesuaikan, jadi tidak terpatok pada hanya indikator ini. Jika kita di lokasi menemukan masalah prioritas yang dapat diungkit lebih lagi, IFM ini dapat digunakan sebagai patokan itu. Jadi bisa kita akomodir itu tadi yang disampaikan Pak. Disampaikan seperti itu. Oke Bapak, ini kita sesi 1 nggak kerasa Pak ya? Sesi 1 udah membahas pendahuluan nih, bungkus-bungkusnya aja dulu mengenai IFM. Mungkin bagi pendengar setia di rumah yang nanti mau bertanya lebih lanjut, ingin berkenalan jauh dengan narasumber kita, Bapak boleh di-sharing sedikit, mungkin ada sosial media yang bisa di-sharing, nanti mungkin ada para pendengar yang bisa bertanya, Instagram, Facebook mungkin ada Pak, untuk di-sharing kepada para pendengar. Bisa. Supaya Robi berkenal lebih jauh Bapak. Jadi ada di Facebook nama saya. Iya Pak. Kemudian kalau tidak ya langsung ke saja, ke homepage saya, teknologi penangkapan ikan. Teknologi penangkapan ikan. Oke. Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Jadi jangan lupa di follow ya, ada Facebook bapaknya Pak Suharyanto. Mungkin peneliti-peneliti atau penggiat-penggiat nih ingin lebih kenal dekat dengan Bapak, sharing-sharing masalah perikanan khususnya IFM ini. Boleh ya Pak? Boleh. Udah diizinin nih sahabat Mitra Minda Bahari semuanya.
Dilansir dari iefmindonesia.net 28 April 20, pemanfaatan sumber daya ikan di WPP 711 harus dilandasi data, khususnya dengan adanya rencana mendatangkan armada dan nelayan dari Jawa agar bisa mengisi kekosongan pemanfaatan perikanan dengan cara berkelanjutan serta menghindari masuknya armada asing. Ketersediaan data atau informasi masih terbatas yang dimiliki saat ini sebaiknya digunakan secara bijak agar dapat menjadi acuan dalam pengelolaan perikanan khususnya di WPP 711. Untuk meningkatkan kualitas data saat ini, sebaiknya perizinan penangkapan didasarkan atas pelaporan armada terhadap hasil tangkapan. Kualitas data yang dilaporkan harus menjadi salah satu syarat perizinan usaha penangkapan ikan, sehingga mekanisme ini dapat berlaku, melahirkan kerjasama saling membantu antar pelaku usaha perikanan dan pemerintah. Oke, kita sudah masuk di perspektif sumber daya manusia yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini. Saya garis bawahi artikel tadi itu diambil dari web IEFM Indonesia, Pak. Saya sempat baca kemarin, saya ambil sedikit. Dan di situ kita tekankan sehingga mekanisme ini dapat melahirkan kerjasama saling membantu antar pelaku usaha perikanan dan pemerintah. Membahas mengenai sumber daya manusia dalam pelaksanaan IFM. Apa saja sebenarnya yang menjadi pokok perhatian pada aspek sumber daya manusia ini, Pak, menurut Bapak? Oke, jadi menurut saya ya semua yang bersinggungan atau tadi yang sudah kita identifikasi tadi mesti harus ada pemahaman, Pak ya. Bukan ini kemudian kita menggurui mereka, tapi meningkatkan kapasitas untuk mereka paham bahwa ada ini loh, ada IFM gitu ya. Terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan, pasti kita juga harus punya data kan Pak ya. Iya, data itu kalau diumpetin kan kita juga akan susah untuk menganalisisnya untuk suatu evaluasi berikutnya. Jadi sebagai contoh mestinya juga para pemilik kapal misalnya juga akan memberikan data. Tapi sekarang kan sudah bagus ini, sudah ada logbook penangkapan. Ada logbook penangkapan ya Pak ya. Kemudian kalau di sisi lain di sumber daya kan ada Komnas kan ya. Mereka bisa dengan akustik, bisa dengan swab area, bisa dengan data penangkapan yang didaratkan. Jadi sudah semakin berkembang sejauh ini sebenarnya Pak ya. Kalau tadi yang logbook segala macam kan memang bisa terbatas kita pakai kan Pak ya, dalam artian bahwa apa sih sebenarnya keuntungan dari pengusaha atau dari kapal tadi memberikan logbooknya, kan mesti harus mereka juga dapat untung kan. Iya Pak, jangan nanti mereka udah kita kayak gini kenapa ini kan nggak ada feedback ke mereka kan. Jadi itu juga harus menjadi perhatian kita. Di sisi sumber daya manusia tentunya kita harapkan lokasi-lokasi yang dekat. Kalau kita tadi ngomong di Arafura, lokasi-lokasi yang dekat itu juga akan menjadi semacam agen Mbak dari IFM. Misalnya di perguruan tinggi, misalnya di lembaga-lembaga diklat di sana ya. Saat ini mungkin lebih dari 100 perguruan tinggi Mbak yang mempunyai kelautan perikanan itu ada learning centernya. Learning Center IFM ya. IFM ya Pak ya. Dan ini memang mulai 2015 ke sana ada semacam peningkatan kapasitas bagi teman-teman di perguruan tinggi untuk membentuk learning center. Kita harapkan learning center menjadi tadi agennya di sekitarnya gitu ya. Misalnya kalau di Arafura kan mereka banyak juga perguruan tinggi lain di sekitar sana Mbak ya. Misalnya ada di sana ada sekolah tinggi perikanan juga sepertinya Mbak di di daerah Arafura sana ya. Arafura sana ya Pak. Jadi menjadi learning centernya gitu. Jadi kita harapkan demikian. Kemudian juga sudah kita lakukan pemahaman juga kepada staf dinas ya. Jadi termasuk di Raja Ampat, termasuk di Dubo yang waktu itu dihadiri oleh wakil-wakil suku Mbak. Pemangku kepentingan adat di sana seperti itu Pak ya. Wakil suku, terus teman-teman dari dinas, teman-teman dari sekolah ya. Jadi diharapkan pemahaman ini juga bisa ditularkan kan ke murid-murid ya. Seperti itu Bapak. Jadi bukan hanya lembaga Pak, ternyata bukan. Semua
malahan kita harus melibatkan masyarakat, mulai mungkin dari petinggi adat yang paling dihargai yang mungkin di sana ya Bapak. Jadi harus sejalan, sepemikiran supaya bisa IFM ini berjalan. Mungkin seperti itu yang saya tangkap Bapak ya. Karena ini kita semua kan Mbak, usaha bersama. Usaha bersama, kembali lagi tadi Pak, biar kebersamaan. Pengelolaannya lebih baik. Supaya pengelolaannya lebih baik. Oke, tentunya dengan keterlibatan sumber daya manusia ini Bapak, ada berbagai pemangku kepentingan yang sudah Bapak sebutkan beberapa tadi. Mungkin ada dari praktisi ataupun peneliti dan juga masyarakat setempat, masyarakat adat. Bisa dijelaskan mungkin lebih rinci Bapak dalam sistem pengelolaan tadi Bapak sudah jelaskan sedikit siklusnya. Siapa saja yang terlibat sebenarnya dalam IFM ini dan fungsinya melibatkan masyarakat tadi sudah Bapak sentil sedikit yang mengenai co-manajemen pendekatan dengan masyarakat ya Pak ya, benar? Itu sebenarnya apa fungsinya melibatkan pemangku adat, masyarakat setempat atau lembaga itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Bapak? Jadi yang pertama tentunya kalau kita libatkan mereka dalam perencanaan, mereka kan akan tanggung jawab juga Pak. Dan mereka akan juga bisa memecahkan masalah yang ada di sana kan. Masalah itu kan di antara mereka pasti mereka punya suatu solusi ya. Kalau orang luar kan mungkin hanya lihat saja. Iya, hanya melihat Pak ya. Benar. Ya, salah satunya demikian. Jadi mesti harus kita libatkan semua karena ini kita udah tidak ada batas sektor ini Mbak ya, udah lintas semua kan ya, lintas semua sehingga pemahaman itu mestinya juga harus sampai ke sana. Tadi apa Mbak yang Mbak fokuskan tadi? Yang untuk selain masyarakat, masyarakat lembaga apa saja tadi Pak ya? Kan ini baru masyarakat baru satu nih Pak, kan pasti banyak ya Pak ya. Termasuk industri Mbak. Oh industri juga dalam bidang apa tuh Pak? Misalnya dia membuang limbahnya tidak pada tempatnya atau benar. Mesti harus ini karena ini akan merusak salah satu bagian ekosistem kan Pak ya. Kembali lagi ke ekosistem tadi ya Pak ya. Terus kemudian selain industri tadi mungkin lembaga-lembaga swasta Mbak atau lembaga-lembaga masyarakat kan ya. LSM seperti itu Bapak. Itu bisa karena mereka juga punya kegiatan-kegiatan yang mestinya bisa juga untuk mendorong pengelolaan ini kan ya. Jadi semua pemangku kepentingan Mbak yang ada harusnya itu memang mungkin porsinya kan akan lain-lain ya. Porsinya akan lain-lain. Kita pernah melakukan ini Mbak yang esensial FM itu mulai dari Medan sampai ke selatan, terus Medan, Padang, Jogja, kemudian di Jakarta, di Bali dan seterusnya Mbak ya. Itu memang sementara ini ada keterlibatan ya dari teman-teman yang lain ya, misalnya dari industri, dari LSM ada juga keterlibatan karena mereka juga ingin punya kegiatan yang memang ini membantu masyarakat tadi, misalnya meningkatkan kapasitas, kemudian ada meningkatkan ekonomi gitu kan Mbak. Jadi akan bersinggungan semua, jadi kita tidak bisa memilih-milih ini yang harus membantu, tidak. Silakan ayo yang terlibat di sana kita bersama-sama, tentunya dengan porsi masing-masing. Ya. Jadi udah dapat nih, udah nyambung ya Sobat Mitra Benda Bahari. Tadi udah kita bahas, udah lari ke ekonomi, sosial budidaya masyarakat. Terus kita kembali lagi ke pemangku kepentingan, ternyata akan kembali lagi untuk kepentingan bersama dan keberlanjutan itu sendiri. Tapi dengan catatan tadi dari Bapak, porsi dari masing-masing pemangku ini tidak akan sama ya Pak ya. Iya, benar Pak. Oke. Mungkin di lokasi sendiri Pak, pasti mengenai membahas sumber daya manusia itu berhubungan dengan manusia dan interaksi dengan sesamanya. Pasti akan ada kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia ini. Pernah ditemukan mungkin Bapak yang misal dia di daerah yang pengelolaan IFM ini Pak, masyarakatnya menolak, pernah nggak Pak seperti itu kejadian? Bukan menolak, tapi begitu kita mau berbaur dan mereka kan kita menyesuaikan dengan mereka Mbak ya. Oke. Kalau di sana mereka biasa
sarungan, terus kemudian Oke. rokokan gitu kan Oh ya, iya setiap Bapak, sore gitu iya. kan ya. Coba kita ikut aja misalnya sore-sore juga begitu Ikut misalnya, nimbrung ya Pak ya. gitu. Jadi jangan kita menjadi orang asing kan ya. Jadi Oke, mereka baik. akan bisa mengutarakan apa permasalahan mereka, Keinginan hati mereka. keinginan hati mereka ke kita secara terbuka kan ya. Kalau kita dianggapnya orang asing kan nggak akan sambung Mbak ya. Oke. Jadi misalnya kita ke suatu lokasi kemudian kita berdasi kita Iya. mungkin kan Kita kesana tidak bisa petentang petenteng. gitu. Jadi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan juga harus kita perhatikan. Kan biasanya kita kan ketemu sesepuh dulu Pak ya. Iya Pak. Ketua adat di sana dulu ya selain- Pak ya. Selain dari pemerintahan kan ya, bagaimana, oh ya nanti begini jadi itu mesti kita lakukan lah ya. Jadi memang harus ada suatu metode sendiri Mbak untuk Oke. mendekatkan biar mereka kemudian bisa bersama-sama ya berpartisipasi kan ya. Jadi misalnya partisipasinya dimulai dengan kumpul bersama, boleh lah Oh, ada kita kemudian ya semacam temu masyarakat. lapang seperti itu Bapak ya. Kemudian baru dikembangkan yang lain karena mungkin di antara mereka juga ada keengganan kan Mbak. Oke. Di antara mereka sendiri Antar bukan mereka dengan- sendiri di masyarakat pasti ada konflik ya Pak ya, antar tetangga apalagi ya Bu ya. keengganan itu yang atau halangan itu yang mesti kita hapuskan ya. Tidak Dan hapuskan. proses ini kan tidak cepat Mbak ya. Jadi mesti harus setiap langkah kita evaluasi, kita terus kan ya. Jadi jangan mengharapkan bahwa pelaksanaan FM ini kemudian bisa jadi gitu Langsung kan ya. bisa jadi. Jadi ini kita mesti harus butuh waktu dan situasional ya Pak, karena setiap lokasi pasti akan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang cepat memahami, kemudian cepat bekerja sama ya, kemudian cepat berpartisipasi, tapi ada juga yang mungkin enggak, saya gini aja sudah baik gitu kan, misalnya begitu kan, gini aja saya sudah pendapatannya sudah tinggi ya. misalnya gitu Misalnya ya. begitu Pak, karena Jadi kembali lagi ke perspektif iya, kembali masyarakat iya, pribadi iya, gitu. jadi, Oke. Mungkin kalau mengenai pendekatan dengan masyarakat mungkin bisa didekatkan juga ya Pak ya. Itulah fungsi penyuluh mungkin Iya, bisa diterapkan benar, di sana Pak. benar, Menurut Mbak. Bapak setuju nggak Pak dengan setuju, ini? Mbak. Jadi kita di akademisi kan macam-macam itu Mbak. Iya, Ya, Pak. maksudnya misalnya kita yang di senternya itu ada teman-teman misalnya di teknologi penangkapan, di penyuluhan, di apa segala macam. Karena kita kan perlu pendekatan dengan metode yang pas. Yang gitu kan ya. pasti, Pak. Apakah ini kita cukup saja, cukup ngobrol Ngobrol. untuk mendapatkan informasi gitu Iya kan. Pak. Mungkin di suatu tempat karena sibuk semua kemudian kita taruh kan kuesioner kita misalnya. Nanti malah nggak diisi sama sekali betul, gitu. atau Jadi- malah jadi berimbas ke depannya mungkin ya Pak Jadi ya. semua pihak perlu kita, Semua pihak perlu, termasuk penyuluhan tadi. Penyuluhan tadi ya Pak. Saya ingat mungkin ini Penyuluhan, ya. bisa nih masuk penyuluhan. Bisa. Orang-orang yang memang harusnya berbaur dengan masyarakat dan tugas pokoknya mengindikasi masyarakat apa masalahnya Iya. dan nanti akan membantu juga dalam proses IFM ini tentunya ya Iya. Pak ya, dalam mengumpulkan apresiasi masyarakat Benar. tentunya. Kemudian tentunya dengan keterlibatan dari semua pihak ini, ada pihak yang harus kita lebihkan porsinya. Tadi kata Bapak porsinya berbeda ya Pak ya. Sebenarnya dalam IFM ini kunci dari sumber daya manusianya itu letaknya di mana Pak? Selain kebersamaan tadi itu, ada pengelola khusus nggak gini di IFM itu sebenarnya Pak? Kalau pengelolaan khusus mungkin belum jelas Mbak ya, kalau khusus gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya pengelolaan ini basis kita adalah di WPP ya, Iya, misalnya wilayah pengelolaan perikanan ya Pak ya. WPP mestinya di sana ada ya semacam ini semacam penunjukan tadi, pengelola tadi Oke. kan, semacam itu ya. Ada Memang- pengelola tersendiri di sana harusnya ya Pak ya. Memang sudah ada SK
mengenai itu Mbak, lembaga pengelola perikanan ya, itu sudah ada. Tapi sebenarnya tidak itu saja, tapi tadi pemahaman semua pihak tadi Mbak ya. Kemudian pasti porsi pemerintah lebih banyak ya. Pasti lebih yang banyak. di atas ya Pak ya. Jadi misalnya kita mau ada pengelolaan di Kepulauan Seribu kan, pasti Pemdanya dulu kan Pak ya. Pemdanya dulu, terus kemudian mereka studi-studinya atau evaluasi atau monitoring kan pasti dilakukan oleh mereka. Jadi porsi pemerintah lebih banyak ya. Kemudian nanti mau siklus berikutnya untuk yang lebih baik ya, salah satunya dengan tadi penilaian indikator tadi kan, indikator evaluasi dan monitoring tadi Pak. Salah satunya dengan itu, karena itu sebagai jembatan untuk ke siklus berikutnya kan. Kita monitor, kita evaluasi, ini kan masuk ke hasilnya, akan masuk siklus berikutnya. Oke, kalau memang misalnya terumbu karangnya sudah bagus, masuk berikutnya kan gimana mempertahankannya Pak. Misalnya begitu. Jadi tadi pengelola khusus mungkin nggak akan terlihat, tapi karena ini bersama-sama, tapi yang tanggung jawab sih mungkin ya harus lebih jelas Pak, lebih jelas seperti itu Bapak ya. Jadi benar-benar IEFM ini melibatkan semua pihak, pihak tidak dapat berjalan, intinya tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Bahkan mahasiswa waktu praktek kan boleh. Oke, gimana tuh Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih buat taruna-taruna kita, khususnya nanti yang akan nonton. Mungkin nanti mau ambil judul KIPA tentang pengelolaan pendekatan berbasis ekosistem ini. Sebagai generasi muda, termasuk saya nih Pak nih, termasuk saya, apa sih sebenarnya yang bisa kami bantu atau kami lakukan dalam pengelolaan ini ke depannya? Iya. Kalau di tingkat lembaga misalnya kita punya Karanghantu gitu ya. Di Serang Pak. Karanghantu, kita punya Teluk Banten. Mestinya lembaga itu harus punya data dasar kan Pak mengenai sumber daya. Jadi gimana status sumber daya itu kan? Sumber daya di daerah tersebut Pak ya. Itu kan bisa melalui tadi penilaian indikator kita kan ya. Oh iya, jadi di sana sumber daya begini, ekonominya begini, sosialnya begini ya. Kemudian misalnya untuk masyarakatnya begini gitu ya. Jadi mestinya punya data gitu. Kalau di sisi taruna kan memang mereka, apalagi daring kemarin juga ya. Iya Pak, daring kemarin itu ini kan mereka di lokasi. Nah, di lokasi mereka akan lebih optimal bisa melihat itu kan ya. Oh ya, ternyata kalau modifikasi alat tangkap ini karena dia pengennya hasilnya lebih banyak, jadi ikan-ikan kecil juga tertangkap kan, berarti wah ini nggak sustainable misalnya gitu kan ya. Jadi mereka menyadarin oh ya gitu. Padahal taruna kita kan sebagian besar yang dari lokasi itu kan diharapkan nanti kembali ke sana untuk membangun kembali. Nah, kembali lagi untuk membangun ini ya Pak ya. Paling tidak di awal dia mengenal perikanan ini, mereka akan sudah tahu permasalahan yang ada di sana dan apa sebenarnya yang bisa disolusikan ya. Misalnya itu Mbak, dari sisi akademisi. Jadi semua pihak sebenarnya bisa Mbak, semua bisa Pak ya, untuk melihat gimana sih kondisi di lokasi saya gitu, kalau dari segi ini segini dan seterusnya gitu Mbak. Oke, baik Bapak. Tadi ternyata bukan hanya yang sudah di lapangan atau sudah berkecimpung di dunia perikanan, tapi juga para generasi muda khususnya, apalagi yang di bidang perikanan ini nantinya diharapkan sebagai pelopor ya Pak ya untuk pengembangan kedepannya. Apalagi di saat ini kita sudah di era digital yang memaksa, menuntut kita untuk mempergunakan digitalisasi dalam segala aspek kehidupan. Mungkin nanti kedepannya kita dari Taruna Politeknik AUP, para sobat mitra Bahari semua yang mendengarkan di rumah, ada yang bisa membuat suatu gagasan atau alat digitalisasi. Mungkin nanti kita ngontrol IEFM nih dari smartphone Bapak atau jejaring internet. Mungkin akan bisa kedepannya, semoga ya Pak ya, semoga generasi muda kedepannya nih membentuk suatu terobosan atau inovasi baru. Dan jangan khawatir bahwa pengelolaan ini kan adaptif Mbak ya. Adaptif ya Pak ya, jadi benar. Jangan nunggu, oh ini saya nggak punya data ini, ayo coba data ini belum ada, gimana kita mau cari data itunya gimana. Jadi
karena ini adaptif, kemudian juga ini adalah siklusnya berulang-ulang, ya. Jadi jangan khawatir untuk pendukungnya, ya. Pendukungnya seperti itu Bapak. Oke, baik. Menurut Bapak, cara yang tepat atau dapat dilakukan dalam pengimplementasiannya Pak, pelaksanaannya ini pembangunan secara berkelanjutan agar nantinya optimal itu dari pemikiran Bapak pribadi sebagai peneliti atau pengajar di bidang perikanan, apa nih Pak yang dapat kita lakukan, kira-kira gambaran ke depannya dari Bapak, silahkan. Yang pertama tentunya pemahaman, ya. Pemahamannya di di pribadi. Begitu kita paham, kemudian kita kan ada aksi, Mbak, ya. Oh iya, ini kurang benar, ini mesti benar begini. Kemudian ada aksi, kan gitu, Mbak, ya. Iya, benar, Jadi Pak. pasti harus dari situ sendiri. Pemahaman itu dari mana? Bisa dari mana-mana. Kalau sekarang kan nggak terbatas, Mbak, ya. Tidak terbatas gitu ya Pak ya. Terbatas, semuanya bisa kita akses kan, ya. Tapi sebenarnya sudah banyak kan hal-hal yang memang kita lakukan. Misalnya salah satu untuk keberlanjutan kan konservasi, ya, kemudian peningkatan kapasitas, kan, kemudian kita berdasarkan bukti ilmiah yang sudah ada, misalnya gitu kan, Mbak, ya. Terus kemudian kita juga kerjasama bagaimana gitu kan, ya, karena kan dia juga nggak bisa kerja sendiri. Benar, Bapak. Apalagi begitu kita ngomong laut ini kan satu Dan luas gitu Pak ya. Jadi kita di Semarang mungkin juga kerjasama dengan teman-teman di Pontianak gitu kalau di dalam, atau kita mungkin di Arafura kita kerjasama dengan teman-teman di North Territory gitu kan, di Australia misalnya gitu kan, ya. Jadi yang penting adalah paham dulu sehingga itu menjadi sesuatu yang penting, kemudian kita punya aksi, Mbak. Menurut saya begitu. Kembali lagi ke aksinya Pak ya, karena jika hanya sebatas perencanaan tanpa aksi, iya, mendep tenggelam. Aksi itu mestinya juga harus ada perbaikan, Mbak. Mestinya kita sudah melakukan ini, ternyata ini kurang baik atau ini kurang tepat, kita perbaiki, ya kan. Jadi aksi, kemudian ada tindak lanjut, Pak. Oke, tindak lanjut ya Pak ya. Jadi tidak hanya tersebatas kita ada rencana, tetapi ada tindak lanjut ke depannya, itu sebenarnya yang perlu ditekankan dalam hal ini ya Pak ya. Oke, baik. Sudah sejauh ini kita membahas dari mulai ngupas dari kulit-kulitnya, udah membahaskan hari ini kita sebenarnya IFM pasti bahasanya masih banyak ya Pak ya. Cuman hari ini kita membahas terkhusus untuk sumber daya manusianya. Karena memang sumber daya ini hal yang sangat riskan, hal yang tidak bisa kita atur dengan langsung cepat karena berhubungan dengan manusia Pak ya. Karena di dalamnya ada manusia. Ada manusia benar ya Pak ya. Tadi kan ada manusianya lagi, karena ya kembali lagi khususnya mungkin yang sudah pernah terjun ke masyarakat itu akan mengetahui bahwa jangankan kita untuk mengubah pola pikir satu tempat atau satu masyarakat, satu orang aja dulu deh cobain gimana caranya kalau kita turun ke lapangan, bapaknya agak ya mungkin kurang, masih belum menerima, harus ada pendekatan ya Pak. Oke, baik. Udah nggak kerasa Pak, ini udah mau hampir 1 jam Bapak dari tadi kita ngobrol di sini membahas mengenai IEFM dan juga tambahan, Mbak, itu kan boleh, sekarang silakan. sudah masuk, Mbak, ya, kita kalau terutama di di AUP ya, untuk magisternya ini sudah masuk dalam mata kuliah, Pak. Jadi IEFM ini Bapak masuk, kemudian mereka juga ada tugas-tugas yang terkait dengan itu, malah beberapa mahasiswa juga melakukan penelitian di situ. Kalau di tingkat diploma tidak masuk secara keseluruhan, tapi sudah kita introduksi untuk itu, ya. Paling tidak mereka indikator-indikator itu kita sampaikan ke mereka, jadi mereka tahu oh ini memang berpengaruh, ini berpengaruh. Seperti itu Bapak. Ya, ada beberapa kasus yang memang mereka nggak semua domain mereka ambil, tapi sebetulnya kurang pas karena sebetulnya ini konektivitas. Jadi semua domain, semua indikator karena berhubungan, Mbak. Akan berhubungan ya Pak. Kembali lagi tuh kaitannya dengan jadi satu kita lain. tidak bisa bicara mengenai sumber daya ikan saja gitu kan, atau kita dengan ekonomi saja, sosial saja, tapi ini semua
karena berhubungannya saling konektivitas ya. Jadi itu sebenarnya intinya tadi konektivitas tadi Mbak di FM itu, karena kita sadarin bahwa A dipengaruhi B tergantung dengan C dan seterusnya. Dan Jadi seterusnya. sebagai sistem tadi Mbak. Oke, Bapak, ini saya tadi mau minta Bapaknya nih untuk ngerangkum sebenarnya, tapi Bapaknya udah ngerangkum sendiri nih dari tadi. Kata kuncinya ini yang saya dapat nih, kebersamaan, keterkaitan, dan keberlanjutan untuk kedepannya nanti. Mungkin masih ada tambahan yang dapat merangkum semuanya, bahwa ini IAFM ini tujuannya apa dan kedepannya akan seperti apa, mungkin bisa dirangkum untuk penutup kita pada acara pada pagi hari ini. Silahkan Bapak. Jadi sebetulnya kuncinya konektivitas dan partisipatori Mbak. Oke. Iya, kuncinya itu. Dan mestinya kita nggak usah ragu, karena ini sebenarnya kita bukan hal baru Mbak ya. Jadi ini kita basisnya kan tetap tadi saya sampaikan, ini adalah pengelolaan yang ada. Pengelolaan yang ada, coba kita lihat kan, kemudian oh ya ini yang kurang, ayo kita perbaiki. Dan di perencanaan tadi pasti kita harus kita siapkan tadi Pak, yang partisipatori di antar pemangku kepentingan. Kalau itu belum ada atau belum siap kan ini nggak bisa lanjut Mbak. Oke. Iya kan, jadi kita ada cek dulu itu, atau kesiapan itu dulu itu di perencanaan gitu. Kemudian di sisi kelembagaan mesti harus kita perkuatkan ya, seperti bertanya ini siapa sih sebetulnya yang harus mengelola ya. Di sisi kelembagaan dalam artian bahwa kita kan salah satunya tata kelola yang baik kan ya. Jadi kelembagaannya mesti kita harus kita perkuat, bagaimana perencanaan, bagaimana kerjasamanya gitu Pak ya. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah kapasitas SDM. Oke. Ya tadi juga saya sebutnya. Jadi semuanya itu ya konektivitas, partisipatori, karena kita juga lintas sektor tadi kan. Lintas sektor tadi Pak ya. Iya, jadi itu yang kadang-kadang dalam beberapa kasus kita masih suka enggan ya. Aku nggak usah ke penyuluhan kan, aku kan TP ya, misalnya gitu. Padahal enggak Pak. Padahal harus Iya, bisa, karena memang gitu. berhubungan kembali lagi ke masyarakat Bapak ya. Kalau gitu ini nggak bisa bimbing penyuluhan dong aneh. Ya mestinya tetap bisa, tergantung dari topiknya. Misalnya nih Pak ya. Siap, oke. Misalnya. Baik Bapak, sudah hampir mendekati penghujung acara, sudah kita membahas mengenai IAFM ini. Semoga ilmu yang Bapak tularkan, ilmu yang Bapak sampaikan menjadi amal juga untuk Bapak dalam sebagai peneliti dan pengajar di bidang pendidikan. Sebelum kita tutup nih Pak ya, mungkin ini nanti kan akan disiarkan nanti di kanal YouTube kita. Ada, mumpung Bapak di sini, ada sedikit motivasi dari Bapak begitu, atau saran dari Bapak kepada mungkin para taruna atau kepada instansi ini dalam kedepannya dalam proses pembelajaran daring ini atau dalam kegiatan di kampus Perikanan Politeknik AP. Silahkan Bapak. Jadi makin banyak yang paham ya Pak ya, tentunya makin banyak yang bisa berkontribusi atau berpartisipasi ya. Apalagi tadi tidak hanya di sektor kita saja, tapi di lain sektor juga demikian, karena bagaimanapun juga ini perlu dukungan semua pihak. Jadi gitu, dan tidak sendiri seperti Pak tadi sampaikan. Begitu kita ngomong penangkapan ikan kan banyak Mbak. Banyak. Aduh, apa kaitannya, baik itu kaitan ke belakang maupun kaitan ke depan ya. Belum lagi yang di luar itu, misalnya regulasinya bagaimana dan seterusnya Pak ya. Jadi memang kalau kita pengen lebih baik ya ayo kita lakukan ya. Jadi biasanya kita do it for better FM gitu Pak. Oke, do it for better FM. Oh, FM. FM. Oke, baik Bapak, sudah banyak sekali yang kita dapatkan, saya juga khususnya mendapatkan
ilmu, pengalaman dari Bapak sendiri sudah membayangkan bagaimana sebenarnya IFM ini pendekatan berbasis ekosistem ini. Terima kasih banyak kehadirannya Sama-sama, Mbak. di studio ini dirapikan untuk pertama kalinya ya Pak ya. Untuk perkaliannya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada yang kedua ada dan ketiga kalinya nanti dengan untuk topik sharing aja, Mbak. untuk sharing Iya, nanti untuk selanjutnya sharing, dengan topik karena dari Bapak sendiri, Bapak Suharyanto, dari CV tadi yang saya lihat itu experience di bidang perikanan sudah banyak. Tidak hanya IFM, ditunggu keberlanjutannya Sobat Mitra Bahari di rumah. Akan ada topik yang lebih menarik lagi, akan ada topik yang akan kita bahas lagi seputar ilmu perikanan dan kelautan. Hari ini sudah saya datangkan narasumber langsung yang sudah terjun di lapangan dari berbagai bidang ilmu keilmuan. Dan terima kasih kepada Bapak Suharyanto sudah bersedia hadir di ruangan kita pada hari ini untuk sharing ilmunya. Saya tutup. Terima kasih untuk Sobat Mitra Bahari semua. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Sama-sama.